kapan pandemi ini akan berakhir. Semua pola pendidikan berubah. Belajar mesti di rumah, yang dari offline, tatap muka berubah menjadi online dan harus daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, Gan? Semoga dalam keadaan sehat saja. Alhamdulillah dan terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Udah ada 2 minggu aku nggak ngupload video, dan kali ini aku akan mencoba mengubah konten aku sedikit, tetapi masih tentang fakta sosial juga. Jadi ada segmen baru yang pengen aku sampaikan, aku share ke kalian, aku ceritakan ke kalian, dan ikutin. Baik, kita langsung aja ke konten kita kali ini, yaitu tentang hasil musyawarah atau keputusan Menteri Pendidikan, tentunya Bapak Nadiem Makarim, dengan beberapa menteri yang lainnya, termasuk juga Ketua Satgas COVID-19 yang mengatakan bahwa sekolah tatap muka akan dimulai pada Januari 2021 di semua zona gitu. Pasti kalian udah tahu ya bahwa semua zona itu merah, biru, nggak ada biru ya, hijau, orange, itu udah boleh mengambil atau melakukan semacam tatap muka di sekolah gitu untuk proses belajar mengajar gitu. Jadi gimana, Gan? Dengan adanya keputusan menteri untuk memperbolehkan semua zona melakukan sekolah tatap muka tahun 2021 pada bulan Januari gitu ya, gimana respon kalian gitu? Setelah libur panjang hampir selama 8 bulan kalau nggak salah, mulainya dari bulan Maret hingga sekarang, sekolah itu masih tidak jelas gitu ya. Ada yang sekarang seminggu sekolah kemudian libur balik, ada yang setengah-setengah sekolah atau dibagi 2 gitu ya, libur kembali gitu. Itu semua karena menjaga agar kita terhindar dari pandemi COVID-19 itu gitu. Dan sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim dengan beberapa menteri yang lainnya, termasuk di dalamnya juga Ketua Satgas COVID-19 mengatakan bahwa pendidikan tatap muka atau proses belajar tatap muka itu udah boleh dilakukan di semua zona gitu. Nah, tapi keputusan ini dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah. Jika kondisinya tidak memungkinkan untuk sekolah di daerah tersebut, jadi pemerintah daerah boleh kok untuk melakukan proses belajar daring di rumah lagi gitu. Dan keputusan terakhir juga, jika pemerintah daerah membolehkan, tetapi pemerintah daerah ini harus dulu musyawarah kepada pihak-pihak sekolah dan juga wali murid gitu. Jadi paham ya bahwa Menteri sudah mengizinkan untuk sekolah atau membuka sekolah secara tatap muka pada bulan Januari 2021, tetapi dikembalikan lagi keputusannya itu kepada pemerintah daerah setelah melakukan musyawarah dengan pihak-pihak sekolah dan orang tua atau wali muridnya gitu. Sebelum Januari 2021 yang katanya sekolah fix akan dimulai melakukan tatap muka seperti biasa gitu, tentunya para siswa yang sudah lama libur, yang hampir 8 bulan di rumah saja belajar, tentu kembali harus mempersiapkan diri kalian gitu. Gimana respon kalian? Apakah kalian senang mendengar berita ini? Atau ada sedikit kemalasan karena udah terbiasa dengan berbaring setiap hari, setiap pagi tanpa mandi pagi gitu kan? Nah, bahkan ketika belajar daring pun kalian mungkin, atau siswa-siswa di sana mungkin ya udah cuci muka selesai, habis itu belajar daring gitu. Nah, tanpa mandi. Kalau biasanya kan mandi pagi, pakai seragam, berangkat sekolah gitu, ketemu teman-teman. Karena hampir 8 bulan proses belajarnya di rumah aja. Apakah kalian senang mendengar berita ini, atau kalian lumayan malas untuk memulai aktivitas lama menjadi sebuah aktivitas baru kembali? Kita kembali ke aktivitas semula belajar offline di sekolah. Mari kita sedikit kenang kegiatan kita selama 8 bulan ini selama belajar daring di rumah saja gitu. Mungkin banyak gitu ya perubahan-perubahan sistem belajar yang harus kita jalani selama pandemi ini gitu. Ada siswa yang di kampungnya itu tidak dapat sinyal sehingga dia harus keluar desa dulu mencari sinyal gitu. Ada yang pakai datanya nggak ada, kemudian harus datangi kantor-kantor yang ada wifi gratisnya gitu. Ada yang rela naik pohon atau manjat pohon untuk mendapatkan wifi gratis gitu. Nah, ada juga keluhan dari orang tua yang ketika mengajarkan siswanya itu marah gitu karena nggak sanggup ngajarin siswanya di rumah atau ngajarin anaknya di rumah gitu. Nah, mungkin banyak lagi lah ya kenangan-kenangan kalian atau usaha-usaha kalian yang kalian lakukan untuk proses belajar mengajar biar kalian bisa mengikuti PBM itu dengan baik walaupun secara daring gitu. Dan mungkin juga daring yang kalian serap itu, materi-materi yang disampaikan oleh guru itu mungkin tidak semuanya tersampaikan dengan baik gitu. Sedangkan dalam kelas aja kita masih saja tidak mengerti dengan materi yang disampaikan guru, apalagi melalui daring gitu kan. Sisi baiknya semuanya itu jadi pengalaman bagi kita kan gitu.
Jadi kenang-kenangan bagi kita, jadi cerita nanti di hari tua bahwa kita atau kalian pernah belajar secara daring di rumah gitu. Di rumah aja berbaring udah selesai belajar gitu kan, buat PR gitu, bahkan nggak tahu dengan materinya, tiba-tiba ada tugas yang diberikan guru gitu. Kita datang ke orang tua mah tunjukin PR-nya, tapi orang tuanya nggak paham, habis itu dimarahi kayak gitu. Nah itu semuanya menjadi kenang-kenangan yang akan menjadi cerita di hari tua nanti mungkin gitu. Nah dengan adanya keputusan menteri tadi, gimana respon kalian Gan gitu? Terutama yang sekolah dong, siswa, siswi, SMP, SMA, SD gitu. Dimanapun respon kalian, jika kalian ingin belajar dengan baik, tatap muka dengan baik, ingin menyerap materi dengan baik, tentunya kalian bahagia mendengar berita ini gitu. Tetapi kalau kalian mager rasanya karena udah terbiasa dengan baring pagi, nggak mandi pagi, tentu kalian agak sedikit malas mendengar berita ini gitu. Gimana dengan mandi pagi aku dingin gitu kan? Nah tapi sekali lagi, kalau aku sendiri sih bersyukur dengan adanya keputusan dari menteri ini, biar kita bisa lagi menyampaikan materi dengan baik kepada siswa-siswa, kemudian juga bisa berkomunikasi langsung dengan siswa yang sudah lama tidak bertemu gitu kan. Nah, jadi aku sih dari pihak pengajar, aku setuju gitu. Aku bersyukur banget ada informasi ini gitu. Tapi kan semuanya kita berdoa, semoga pandemi ini bisa berakhir dengan baik. Seperti yang aku bilang tadi, kalau di pihak guru bersyukur ya atas adanya informasi memperbolehkan sekolah tatap muka ini gitu. Tetapi kalau di pihak siswa aku nggak tahu nih gitu. Tetapi aku yakin ada sebagian siswa juga yang merasa bahagia dengan adanya keputusan ini gitu. Nah, seperti yang aku tahu, memang sih sekolah itu yang dicari siswa itu bukan belajarnya, tetapi bertemu dengan teman-temannya. Nah, jangan bohong deh. Bertemu dengan teman-temannya, dapat jajan dari orang tuanya, kemudian bisa komunikasi, berteman dengan teman-temannya, yang terutama lagi yang punya pacar bisa bertemu dengan pacarnya gitu ya. Nah, itu menjadi motivasi pertama yang menjadikan siswa bahagia untuk datang sekolah gitu. Nah, jadi tujuan siswa sekolah itu sebenarnya banyak di antara mereka ya, di antaranya bukan untuk belajarnya gitu. Belajarnya itu udah nomor sekian, tapi yang menjadi motivasi mereka sekolah itu kalau nggak salahnya, ini sebagian ya, mungkin sebagian siswa itu bertemu dengan teman-teman gitu, dapat uang jajan gitu. Nah, itu menjadi motivasi. Mana tahu kalian bahagia mendengar berita ini, jadi yang sebelumnya selama pandemi ini tidak dikasih uang jajan, kan bisa dapat uang jajan gitu. Nah, yang selama ini tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, bisa bertemu dengan teman-temannya, kangen-kangenan dan segala macam lah gitu kan. Nah, kita berharap jika memang fix proses belajar mengajar itu dilaksanakan pada bulan Januari 2021, tentunya kita berdoa biar pandemi ini juga berakhir gitu. Nah, biar generasi penerus bangsa, anak muda-mudi kita yang bersekolah bisa belajar dengan baik, karena mereka adalah generasi harapan bangsa yang akan meneruskan kehidupan bangsa ini gitu. Nah, jadi mereka harus diberikan semacam ilmu yang baik juga biar mereka bisa bermanfaat ke depannya. Nah, dari aku ucapin selamat mandi pagi, selamat rapi-rapi, selamat sarapan pagi dan berangkat sekolah semuanya, semoga berjalan dengan baik ke depannya gitu. Siap ya, kalian harus siap menemui lagi, melakukan proses atau aktivitas yang lama sudah kalian tinggalkan gitu. Dan aku paham gitu bahwa tidak mudah dong untuk memulai lagi aktivitas yang sudah lama kita tinggalkan gitu. Nah, aku ada beberapa tipsnya untuk kalian, terutama yang siswa-siswi yang akan sekolah lagi, yang akan mandi pagi lagi, yang akan berangkat sekolah lagi gitu. Tips yang pertama itu dari aku ya, aku rasa kalian sebagai siswa dan siswi yang akan sekolah, yang akan mandi pagi, yang akan pakai seragam rapi dan berangkat sekolah, kalian harus bahagia dulu, senang dulu menerima atau mendengar informasi ini atau keputusan dari menteri ini bahwa sekolah tatap muka akan dilaksanakan kembali pada bulan Januari 2021 gitu. Jadi kalau kalian senang mendengar beritanya, kalau kalian bahagia, maka semua aktivitas yang akan kalian lalui itu kayaknya akan lancar aja gitu. Wow, alhamdulillah ya udah boleh sekolah gitu. Jadi aku bisa bertemu dengan teman-teman, bisa dapat uang jajan lagi deh dari mama aku gitu. Tips yang kedua, pastikan niat kalian ikhlas untuk kembali ke sekolah, untuk belajar dengan baik, bertemu dengan guru-guru untuk menyerap materi dengan baik gitu. Jadi pastikan niat kalian ikhlas menerima informasi ini atau keputusan dari para menteri ini untuk memperbolehkan kembali kita sekolah tatap muka seperti biasanya gitu. Nah, jadi menurut aku motivasi terbesar itu datangnya dari diri kita sendiri gitu. Jadi apapun yang diberikan orang, apapun motivasi dari orang tua, dari sekitaran kita, tapi keputusan itu tetap di kita gitu. Kalau niat kita ikhlas, maka semuanya akan baik-baik aja, akan lancar-lancar aja gitu, insya Allah gitu.
ketiga, selalu berpikiran positif. Apapun keputusan pemerintah, apapun keputusan menteri, semoga itu adalah keputusan yang terbaik untuk kita semua gitu, terutama untuk generasi yang masih dalam proses belajar mengajar gitu. Nah, jadi kalian harus berpikiran positif bahwa ini adalah keputusan terbaik, karena selama ini proses belajar kita terganggu karena adanya pandemi ini gitu. Semoga dengan adanya keputusan pemerintah dengan memperbolehkan sekolah tatap muka tahun 2021 pada bulan Januari, semoga ini adalah keputusan yang baik gitu. Jadi kalian enak aja tuh gitu, pelong aja menjalaninya gitu. Yang keempat adalah tentunya kalian persiapkan kembali semua sarana prasarana kalian untuk menunjang proses belajar kalian di sekolah gitu, mulai dari baju sekolah kalian, sepatu, tas, buku, mata pelajaran kalian yang selama ini tadi mana-mana gitu, buku-buku kalian tadi mana-mana, semuanya harus kalian persiapkan lagi agar kalian bisa menjalani proses belajar tatap muka dengan baik di sekolah kalian. Sekian tips dari aku, bahwa semangat itu dimulai dari diri kita dulu gitu. Jadi terutama kita ikhlas, senang aja menerimanya, kemudian positif aja pikiran kita, kemudian persiapkan segala kebutuhan untuk menunjang kita melakukan proses belajar mengajar di sekolah. Oh ya, lupa, kayaknya bagi sekolah yang sudah lama ditinggalkan, pertama kalian sekolah itu kayaknya kalian harus goro dulu deh, bersih-bersih ruangan kelas, bersih-bersih lingkungan sekolah bersama-sama dengan guru-guru kalian, teman-teman kalian. Ada juga mungkin kalian kangen dengan teman-teman kalian, silahkan kangen-kangenan, ketemu, interaksi, bercerita panjang lebar gitu, silahkan. Itu adalah lumrah atau wajar sebagai manusia gitu ya. Nah, ingat, semangat, ikhlas, dan lakukan aktivitas seperti biasa dengan semangat dan penuh gairah gitu ya. Nah, sekian dulu informasi dari aku di konten Fakta Sosial kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian semangat, dan bagi orang tua, motivasi juga anak-anak kalian untuk memulai aktivitasnya kembali ke sekolah dengan bantu mereka mempersiapkan segala kebutuhan yang menunjang mereka untuk bisa melakukan proses belajar dengan baik di sekolah nantinya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai akhir. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di konten yang lainnya, di berita yang lainnya, di informasi yang lainnya. Semoga kalian terhibur dan bermanfaat konten ini untuk kalian. Sampai jumpa.